Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Ega Sabrina Anastasia Saraswati dengan NIM 0730023000015 dari Prodi Teknik Pertambangan angkatan 2023. Di sini saya akan mempresentasikan dan memaparkan mengenai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dalam mata kuliah Undang-Undang Kebijakan Tambang yang diampu oleh Bapak Edi Jamal Tuhetero. Yang pertama ada abstrak, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara disetujui di Jakarta pada tanggal 12 Januari 2009 dan diundangkan pada tanggal 12 Januari 2009 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 4. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 dengan tentang ketentuan pokok pertambangan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan nasional dan internasional. Undang-undang ini mengatur pengelolaan mineral dan batu bara yang dikuasai suatu negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat dengan prinsip mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan lingkungan guna menjamin pembangunan nasional yang berkelanjutan. Kemudian untuk pendahuluannya, Indonesia memiliki kekayaan mineral dan batu bara yang berlimpah sebagai sumber daya alam tak terbarukan. Berdasarkan amanat pasal 33 ayat 3 Undang-Undang 1945, kekayaan alam ini dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sektor pertambangan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional melalui penerimaan negara, penyerapan tenaga kerja, dan pertumbuhan ekonomi daerah. Sebelum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, pengelolaan pertambangan diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 dengan sistem kontrak karya KK dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara atau PKP 2B. Nah, sistem ini tuh dinilai kurang memberikan manfaat yang optimal bagi negara dan daerah dengan perkembangan nasional dan internasional yang pesat. Maka diperlukan regulasi baru yang lebih mandiri, transparan, berdaya saing, dan berwawasan lingkungan. Nah, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 ini hadir sebagai jawaban atas kebutuhan tersebut dengan membawa paradigma baru dalam pengelolaan pertambangan yang lebih adil dan berkelanjutan. Undang-undang ini terdiri dari 26 bab dan 175 pasal yang mengatur sistem perizinan, kewenangan, hak dan kewajiban, serta pengelolaan lingkungan dalam kegiatan pertambangan. Selanjutnya, yang pertama ada asas dan tujuan. Pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dilandasi oleh 4 asas utama, yaitu ada asas manfaat, keadilan, dan keseimbangan, serta yang kedua ada keberpihakan kepada kepentingan bangsa, partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas, serta berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Asas pengelolaan pertambangan ini meliputi yang pertama ada manfaat, keadilan, dan keseimbangan. Yang kedua ada keberpihakan kepada kepentingan bangsa. Yang ketiga ada partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas. Dan yang keempat ada berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Kemudian untuk tujuan pengelolaan dari kegiatan pertambangan itu sendiri, yang pertama dapat menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan. Yang kedua, dapat menjamin manfaat pertambangan secara berkelanjutan dengan memperhatikan lingkungan hidup. Dan yang ketiga, ada menjamin ketersediaan mineral dan batu bara untuk kebutuhan dalam negeri. Dan yang keempat, ada mendukung dan menumbuh kembangkan kemampuan nasional agar lebih kompetitif. Dan yang terakhir, dapat meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja. Kemudian isi undang-undang yang kedua ada penguasaan mineral dan batu bara. Nah, di sini
Saya mengambil pasal 4 yang menegaskan bahwa mineral dan batu bara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan itu merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Penguasaan mineral dan batu bara ini oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah. Untuk kepentingan nasional, pemerintah pemerintah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI dapat menetapkan kebijakan pengutamaan mineral dan atau batu bara untuk kepentingan dalam negeri yang terdapat dalam pasal 5. Kepentingan nasional ini dapat dilakukan dengan pengendalian produksi dan ekspor. Dalam melaksanakan pengendalian tersebut, pemerintah mempunyai kewenangan untuk menetapkan jumlah produksi tiap-tiap komoditas per tahunnya setiap provinsi. Dan pemerintah daerah juga wajib mematuhi ketentuan jumlah yang ditetapkan. Undang-undang ini itu mengatur pembagian kewenangan pengelolaan antara 3 tingkatan pemerintahan, yaitu yang pertama pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota yang akan dijabarkan lebih lanjut pada slide berikutnya. Nah, slide selanjutnya yaitu mengenai kewenangan pengelolaan. Pasal 4 yang menegaskan bahwa mineral dan batu bara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan tadi dan disahkan oleh DPR RI, dia memiliki 3 kewenangan dalam lingkup pemerintahan. Yang pertama, pemerintah pusat yang berwenang untuk menetapkan kebijakan nasional dan peraturan perundang-undangan, penetapan wilayah pertambangan setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah, pemberian IUP dan IUPK untuk wilayah lintas provinsi, pengaturan produksi dan ekspor, pengelolaan data pertambangan nasional, serta pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah. Kemudian yang kedua ada pemerintah provinsi yang berwenang untuk pembuatan peraturan daerah, pemberian IUP untuk lintas provinsi atau kota atau wilayah laut 4 sampai 12 mil, kemudian pengelolaan informasi dan tingkat provinsi, koordinasi perizinan bahan peledak, serta pembinaan dan pengawasan kabupaten atau kota. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir yaitu pemerintah kabupaten atau kota, yang mana mereka berwenang untuk pembuatan peraturan daerah, pemberian IUP dan IPR di wilayah kabupaten atau kota, atau bahkan sampai 4 mil laut, lalu pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat, pembinaan pertambangan rakyat, serta pengawasan reklamasi pasca tambang. Selanjutnya, di undang-undang ini juga terdapat poin wilayah pertambangan. Wilayah pertambangan atau WP sebagai bagian dari tata ruang nasional ditetapkan oleh pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan DPR RI. Nah, WP ini terdiri dari 3 jenis, diantaranya sebagai berikut. Ada wilayah usaha pertambangan, wilayah pertambangan rakyat, dan wilayah pencadangan negara. Yang pertama, wilayah usaha pertambangan atau WUP. WUP ini bagian dari WP, bagian dari wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan informasi geologi. WUP ini ditetapkan oleh pemerintah dan dapat terdiri dari satu atau beberapa WIUP atau wilayah izin usaha pertambangan yang berada pada lintas wilayah provinsi, lintas wilayah kabupaten atau kota, atau dalam satu wilayah kabupaten atau kota. Kemudian yang kedua ada wilayah pertambangan rakyat atau WPR. Nah, WPR ini adalah bagian dari wilayah pertambangan tempat dilakukan kegiatan pertambangan rakyat. WPR ini ditetapkan oleh bupati atau wali kota setelah berkonsultasi dengan DPRD. Kriteria WPR ini mencakup yang pertama, WPR ini mempunyai cadangan mineral sekunder di sungai. Kemudian yang kedua, mempunyai cadangan primer dengan kedalaman maksimal 25 meter, kemudian luas maksimal 25 hektar, serta merupakan wilayah tambang rakyat yang sudah dikerjakan minimal 15 tahun. Kemudian yang ketiga ada wilayah pencadangan negara atau WPN. Nah, WPN sendiri ini merupakan bagian dari
WP atau wilayah pertambangan yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional, baik untuk komoditas tertentu maupun konservasi. WPN ini ditetapkan oleh pemerintah dengan persetujuan DPR RI yang akan diusahakan berubah statusnya menjadi wilayah usaha pertambangan khusus atau WUPK. Selanjutnya ada sistem perizinan untuk kegiatan pertambangan. Nah, di dalam pasal 34 menetapkan bahwa usaha pertambangan dikelompokkan atas pertambangan mineral yang meliputi radioaktif, logam, bukan logam, dan batuan, serta pertambangan batu bara. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, undang-undang ini mengatur 3 jenis izin. Nah, jenis izinnya sendiri terbagi menjadi 3, yaitu ada izin usaha pertambangan (IUP), izin pertambangan rakyat (IPR), dan izin usaha pertambangan khusus atau IUPK. Nah, untuk izin usaha pertambangan atau IUP dan izin usaha pertambangan khusus atau IUPK ini terbagi lagi menjadi 2, yaitu IUP yaitu untuk eksplorasi dan operasi produksi. Nah, di dalam izin usaha pertambangan atau IUP, ini terdiri dari 2 tahap, yaitu ada IUP eksplorasi yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan dengan jangka waktu yang telah ditentukan atau jangka waktu tertentu, misalnya mineral logam maksimal 8 tahun. Kemudian mineral bukan logam 3-7 tahun, batuan 3 tahun, serta batu bara 7 tahun. Untuk QP operasi produksi itu meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan dengan jangka waktu tertentu atau yang telah ditentukan, seperti mineral logam jangka waktunya 20 tahun itu dan dapat diperpanjang 2 kali 10 tahun. Kemudian mineral bukan logam 10 tahun dan dapat diperpanjang 2 kali 5 tahun. Kemudian batuan jangka waktunya 5 tahun dan dapat diperpanjang 2 kali 5 tahun, serta batu bara jangka waktunya 20 tahun dan dapat diperpanjang 2 kali 10 tahunnya. Kemudian IUP ini diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan. Pemberian IUP ini atau izin usaha pertambangan ini dilakukan oleh bupati atau wali kota atau wilayah kabupaten atau kotanya, gubernur, atau menteri sesuai dengan lokasi wilayah izin usaha pertambangannya atau WIUP-nya. Kemudian yang kedua ada izin pertambangan rakyat atau IPR. Nah, IPR ini diberikan oleh bupati atau wali kota terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan atau koperasi. Nah, luas wilayah IPR ini meliputi untuk perseorangan itu maksimal 1 hektar. Kemudian untuk kelompok masyarakat itu maksimal 5 hektar dan koperasi minimal 10 hektar. Nah, jangka waktu IPR itu maksimal 5 tahun dan dapat diperpanjang. Kemudian yang ketiga, jenis izin yang ketiga yaitu ada izin usaha pertambangan khusus atau IUPK. Nah, IUPK ini diberikan oleh Menteri untuk melaksanakan usaha pertambangan di WPN yang telah ditetapkan menjadi WUPK. Nah, IUPK ini dapat diberikan kepada badan usaha berbadan hukum Indonesia seperti BUMN, BUMD, atau swasta. Nah, untuk BUMN dan BUMD itu mendapat prioritas, sedangkan untuk swasta itu melalui lelang. IUPK sendiri itu terdiri dari IUPK eksplorasi, IUPK eksplorasi, mineral logam maksimal 8 tahun, batu bara maksimal 7 tahun, dan IUPK operasi produksi maksimal 20 tahun dan dapat diperpanjang 2 kali 10 tahun. Kemudian ada hak dan kewajiban pemegang izin, yaitu yang pertama ada hak pemegang izin IUP dan IUPK.
Nah, pemegang IUP dan IUPK ini berhak melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, memanfaatkan prasarana dan sarana umum, memiliki mineral atau batu bara yang telah diproduksi setelah memenuhi iuran, serta mendapat jaminan kepastian hukum. Kemudian, yang kedua ada kewajiban pemegang IUP dan IUPK. Pemegang IUP dan IUPK ini wajib menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik atau good mining practice juga yang dapat mengelola keuangan sesuai sistem akuntansi Indonesia, meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan atau batu bara, melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat, serta mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungannya. Selanjutnya, pada undang-undang ini juga tercantum mengenai pengelolaan atau aturan mengenai pengelolaan lingkungan hidup. Nah, pengelolaan lingkungan hidup mendapat penekanan kuat dalam undang-undang ini sebagai upaya menjaga keberlanjutan ekosistem. Nah, yang pertama, di pengelolaan lingkungan hidup ini meliputi reklamasi, AMDAL, dan pasca tambang. Yang pertama ada reklamasi. Nah, reklamasi sendiri itu merupakan kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. Kemudian yang kedua ada AMDAL, yang mana AMDAL ini adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha pertambangan terhadap lingkungan hidup yang wajib disusun sebelum kegiatan operasi produksi. Kemudian yang terakhir ada pasca tambang, yaitu kegiatan yang terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan. Selanjutnya, terdapat pendapatan negara dan daerah dan penggunaan tanah. Pendapatan negara dan daerah ini, pemegang IUP atau IUPK wajib membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah yang terdiri dari penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, atau PNB, dan bagi hasil untuk IUPK. Untuk penerimaan pajak, itu terdiri dari pajak pusat yang meliputi PPh, PPN, PPNBM, bea masuk, dan bea cukai. Dan terdiri juga pajak daerah yang meliputi PBB sektor pertambangan dan pajak daerah lainnya. Kemudian untuk PNB, PNBP, itu meliputi iuran tetap, iuran eksplorasi, iuran produksi, dan kompensasi data informasi. Serta untuk bagi hasil untuk IOPK itu merupakan pemegang IOPK sendiri, pemegang IOPK operasi produksi, mineral logam dan batu bara itu wajib membayar 4% kepada pemerintah dan 6% kepada pemerintah daerah dari keuntungan bersih sejak berproduksi. Kemudian penggunaan tanah yang akan saya lanjutkan di slide berikutnya. Nah, penggunaan tanah, untuk penggunaan tanah ini, hak atas WUP, WPR, atau WUPK tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi. Pemegang IUP eksplorasi atau IUPK eksplorasi itu hanya dapat melaksanakan kegiatan setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah. Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi itu wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, penyelesaian ini itu dapat dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan. Jadi, proses eksplorasi atau apalagi kegiatan pertambangan itu tidak dapat dimulai jika hak atas penggunaan tanah itu belum diselesaikan. Next, kemudian ada pembinaan dan pengawasan. Dalam undang-undang ini Menteri melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota.
Pembinaan meliputi pemberian pedoman standar, bimbingan, supervisi dan konsultasi, pendidikan dan pelatihan, serta perencanaan penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi. Untuk pengawasan ini dilakukan oleh menteri, gubernur, dan bupati atau wali kota sesuai kewenangannya terhadap kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan pemegang IUP, IPR, atau IUPK. Nah, untuk melaksanakan pengawasan, pemerintah dan pemerintah daerah ini mengangkat pejabat fungsional inspektur tambang. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan perlindungan kepada masyarakat yang terkena dampak negatif dari kegiatan usaha pertambangan. Kemudian yang selanjutnya terdapat poin administratif pada undang-undang ini. Yang pertama ada sanksi administratif dan ketentuan pidananya. Yang pertama ada sanksi administratif itu dapat berupa peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi, dan pencabutan IUP, IPR, atau IUPK. Kemudian untuk ketentuan pidana dalam undang-undang ini itu terbagi beberapa poin. Yang pertama ada usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK. Itu pidana penjaranya maksimal 10 tahun dan denda maksimal 10 miliar rupiah. Kemudian untuk eksplorasi tanpa IUP atau IUPK itu mendapatkan pidana kurungan maksimal 1 tahun atau denda maksimal 200 juta rupiah. Kemudian menyampaikan laporan palsu itu mendapatkan pidana penjara maksimal 10 tahun dan denda maksimal 10 miliar rupiah, serta tidak melaksanakan kewajiban reklamasi pasca tambang dan kewajiban lainnya itu mendapatkan tindak pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 10 miliar rupiah. Dan yang terakhir itu ada ketentuan peralihan. Nah, kontrak karya dan PKP 2B yang ada tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya. Setelah berakhir, kegiatan usaha pertambangan ini dilaksanakan berdasarkan IUP atau izin usaha pertambangan. Nah, kuasa pertambangan atau KP yang telah diberikan sebelum undang-undang ini berlaku itu harus disesuaikan selambat-lambatnya 1 tahun. Jika tidak ada akan dinyatakan tidak berlaku. SIPD yang telah ada tetap berlaku sampai habis masa berlakunya dan dapat disesuaikan menjadi izin usaha pertambangan atau IUP. Wilayah pertambangan yang belum ditetapkan harus sudah ditetapkan selambat-lambatnya 1 tahun sejak undang-undang ini diundangkan. Nah, kemudian masuk ke poin kesimpulan. Nah, setelah melakukan kajian komprehensif terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, maka saya dapat tarik beberapa kesimpulan penting sebagai berikut. Dan yang pertama, ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 ini itu merupakan undang-undang yang menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 dengan membawa paradigma baru yang menekankan penguasaan negara atas mineral dan batu bara. Kemudian yang kedua, undang-undang ini mengatur 3 jenis izin yang meliputi IUP atau izin usaha pertambangan, IPR dan IUPK dengan pembagian kewenangan yang jelas antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota berdasarkan lokasi wilayah pertambangan. Dan yang ketiga ada implementasi undang-undang ini itu masih menghadapi tantangan seperti konflik kewenangan antar pusat dan daerah, lemahnya pengawasan lapangan terhadap pertambangan ilegal, kemudian keterbatasan kapasitas pemerintah daerah, konflik lahan dengan masyarakat lokal, kerusakan lingkungan yang belum tertangani secara optimal, serta penegakan hukum yang belum memberikan efek jera yang memadai. Sehingga diperlukan komitmen dan sinergi semua pihak untuk memastikan pengelolaan pertambangan yang berkelanjutan dan berkeadilan.
Baik, terima kasih. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan dan berikut adalah, sumber yang saya akses untuk menyusun paper atau menyusun paper dan menyusun PPT presentasi, berikut, dapat diakses melalui link berikut. Nah, terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf, apabila masih terdapat banyak kesalahan, eee, baik pengucapan kata maupun penulisan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.